Oke, langsung aja kita mulai penelusuran sejarah kali ini. Kita bakal bahas satu kisah nyata yang benar-benar luar biasa dari abad pertama. Namanya Santa Theodora dari Terracina. Beliau ini bukan sekedar nama kuno di buku sejarah loh, tapi seorang bangsawan Romawi yang dengan berani mengorbankan segalanya demi iman. Jadi, siap-siap ya, karena ini adalah cerita tentang keberanian yang sesungguhnya. Nah, coba bayangin deh, hidup di Kekaisaran Romawi pada abad pertama itu ngeri banget. Apalagi kalau keyakinan Anda beda dari arus utama. Terus, siapa sih sebenarnya pahlawan iman kita ini? Santa Theodora ini nggak cuma sekedar tokoh biasa. Dia adalah martir gereja perdana. Bayangin aja, seorang bangsawan kelas atas yang tiba-tiba harus berhadapan dengan ujian hidup dan mati yang luar biasa kejam, cuma karena apa yang dia yakini. Menariknya nih, jalan hidupnya itu ibarat cerminan dari namanya sendiri. Kata Theodora ini sebenarnya diambil dari bahasa Yunani kuno. Theos artinya Tuhan, dan doron itu artinya pemberian. Jadi kalau digabung, Theodora berarti pemberian Tuhan. Dan bener aja, kisah hidupnya ini pada akhirnya benar-benar jadi semacam anugerah dan inspirasi besar buat gereja Kristen di masa-masa awal itu. Saking kuatnya pengaruh sosok ini, namanya sampai jadi warisan lintas zaman dan budaya. Anda mungkin sering dengar nama Theodora di Italia atau Spanyol, atau Todorka di Bulgaria, Teda di Jerman, sampai Fedora di Rusia. Bahkan, nama panggilan Dora yang super familiar itu juga asalnya dari sini loh. Ini jadi bukti nyata betapa mengakarnya sosok-sosok dengan nama ini dalam sejarah umat manusia. Oke, sekarang kita masuk ke titik baliknya. Tahun 96 Masehi. Ini benar-benar momen krusial di mana semuanya berubah total buat Theodora. Di tahun inilah, rahasia bahwa dia adalah seorang pengikut Kristen akhirnya terbongkar oleh penguasa setempat. Buat seorang bangsawan Italia di zaman itu, ketahuan jadi orang Kristen itu bukan cuma masalah kecil, tapi skandal besar yang hukumannya, wah, sangat berat. Tapi anehnya, dia nggak langsung dieksekusi mati saat itu juga. Hukuman pertamanya adalah diasingkan. Semua harta, kemewahan, dan privileginya sebagai bangsawan langsung dicabut habis. Terus dia dibuang ke Pulau Ponza. Coba deh posisikan diri Anda jadi dia. Dari hidup enak bergelimang kemewahan di Roma, tiba-tiba harus dipaksa pindah ke pulau pengasingan yang terisolasi, keras, dan nggak kenal ampun. Untungnya, dia nggak menghadapi masa-masa kelam itu sendirian. Dia diasingkan bareng saudari angkatnya Santa Flavia Domitilla dan juga Santa Eufrasina. Tapi tunggu, yang paling bikin merinding dari bagian ini adalah kehadiran Santo Achilles dan Santo Nereus. Mereka ini siapa? Mereka berdua dulunya adalah prajurit pengawal Flavia Domitilla. Iya, tentara Romawi yang akhirnya bertobat luar biasa, memeluk iman Kristen, dan rela ikut menderita dibuang ke pulau itu. Kelihatan banget kan seberapa nyata kekuatan pengaruh iman mereka? Nah, setelah lumayan lama bertahan di Ponza, sampailah kita di puncak ceritanya. Mereka semua dikasih satu ultimatum yang pilihannya ekstrim banget. Di satu sisi, mereka ditawarin kebebasan. Mereka boleh pulang ke Roma, balik hidup enak, asalkan mereka mau buang jauh-jauh iman Kristen mereka. Di sisi lain, kalau mereka menolak, siap-siap disiksa habis-habisan dan berakhir dipenggal. Pilihannya literally hidup nyaman atau mati tragis. Terus apa respons mereka? Menolak. 100% menolak tanpa mikir dua kali. Santa Theodora dan teman-temannya ngelepasin gitu aja tawaran kebebasan yang menggiurkan itu. Mereka lebih milih nanggung siksaan keji dan akhirnya dipenggal daripada harus menyangkal keyakinan yang udah mereka pegang teguh di dalam hati. Menurut saya, ini bukan sekedar nekat ya, tapi sebuah keberanian absolut yang levelnya udah di luar nalar. Jadi, kalau kita tarik garis waktunya, ceritanya berawal dari kehidupan nyaman sebagai bangsawan di Roma pada abad pertama, lalu berubah drastis jadi pengasingan dan pengorbanan nyawa di Pulau Ponza pada tahun 96 Masehi. Pengorbanan Theodora dan rekan-rekannya ini benar-benar ninggalin jejak sejarah yang nggak bisa dihapus. Makanya, sampai detik ini, pengorbanannya terus kita kenang dan rayakan secara resmi setiap tanggal 12 Mei. Sebagai penutup dari paparan kita kali ini, saya mau ngajak Anda sedikit merenung nih. Mengingat arti nama The Theodora itu adalah pemberian Tuhan, coba deh tanya ke diri sendiri, apa sih pemberian berupa prinsip atau keyakinan di hidup Anda saat ini yang benar-benar Anda pegang teguh? Di tengah dunia yang kadang gampang banget bikin kita kompromi, keyakinan apa yang menurut Anda layak dipertahankan, apapun resikonya? Silakan direnungkan ya. Terima kasih udah ngikutin sesi kali ini, dan sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.